Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Mengapa sih saya memilih materi ini? Menurut saya, materi ini sangat menarik untuk kita bahas. Karena apa? Karena materi ini sangat penting bagi kita yang ingin berbisnis. Karena yang pertama, tentunya kita akan menemukan bagaimana sih memasarkan suatu produk, terus apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memasarkan suatu produk, serta bagaimana sih perilaku konsumen sehingga kita bisa memanajemen pemasaran yang baik seperti itu. Dan juga materi ini adalah materi yang saya sajikan bersama kelompok saya saat presentasi di kelas. Oke, materi yang pertama kita akan membahas apa sih pemasaran itu. Jika kita mendengar kata pemasaran, apa yang terlintas di benak kita ketika memikirkan pemasaran? Sebagian besar dari kita menganggap pemasaran sebagai iklan, promosi, MLM, dan lain sebagainya. Asosiasi Marketing Amerika mendefinisikan pemasaran sebagai kegiatan seperangkat lembaga dan proses untuk menciptakan dan memfokuskan penyampaian dan pertukaran penawaran yang memiliki nilai guna bagi pelanggan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran, di mana kita di sini sebagai konsumen yang diinginkan perusahaan untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Pemasaran atau marketing sendiri merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi atas gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi. Pemasaran juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Contohnya, seorang manusia membutuhkan segelas air dalam memenuhi kebutuhan dahaganya. Jika ada segelas air, maka kebutuhan dahaganya akan terpenuhi. Namun, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhannya, namun juga ingin memenuhi keinginannya, yaitu misalnya segelas air merek Aqua yang bersih dan mudah dibawa. Maka, manusia ini memilih Aqua botol yang sesuai dengan kebutuhan dalam dahaga dan sesuai dengan keinginannya yang juga mudah dibawa. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang membuat konsep pemasaran mulai dari pemenuhan produk dan penetapan harga, pengiriman barang, dan mempromosikan barang. Selanjutnya, dalam memberikan nilai dan kepuasan. Apa yang menarik pembeli ke satu produk daripada produk yang lain? Meskipun keinginan kita terhadap berbagai barang dan jasa yang tersedia bagi kita mungkin tidak terbatas, namun sumber keuangan kita lah yang mendorong kita untuk lebih selektif dalam memilih sebuah produk. Hal inilah yang membuat pembeli tertarik pada produk-produk tertentu. Dengan terjadinya konsep seperti itu, konsumen lebih membeli produk yang menawarkan nilai terbaik sewaktu harus memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, selanjutnya, nilai dan manfaat. Intisari pemasaran adalah menciptakan nilai pelanggan lebih besar daripada yang diciptakan oleh pesaing. Nilai sendiri merupakan perkiraan pelanggan atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Manfaat tidak hanya mencakup fungsi produk, melainkan juga kepuasan emosional yang terkait dengan memiliki, mengalami, atau mendapatkannya. Nilai dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai sama dengan manfaat atau kepuasan yang dirasakan dibagi dengan harga atau biaya. Nah, dari persamaan tersebut, nilai untuk pelanggan dapat dinaikkan dengan memperluas atau memperbaiki manfaat produk, atau menurunkan harga atau biaya yang dikeluarkan pelanggan, atau gabungan dari keduanya. Selanjutnya, nilai dan kegunaan. Setiap produk memberikan kegunaan tersendiri bagi setiap pemakainya. Kegunaan di sini dimaksudkan untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Jadi,
Kegunaan merupakan kemampuan dari produk untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Untuk memahami bagaimana cara pemasaran dalam menciptakan nilai bagi pelanggan, kita perlu mengetahui beberapa jenis kegunaan atau manfaat yang didapatkan konsumen dari barang atau jasa yang dikonsumsinya. Adapun 4 jenis kegunaannya, yang pertama, kegunaan waktu. Artinya, perusahaan berhasil menyediakan produk kepada konsumen pada waktu di mana konsumen membutuhkan produk tersebut. Dan yang kedua, kegunaan tempat, di mana perusahaan mampu menyediakan produk yang dapat dijangkau oleh konsumennya dengan mudah. Yang ketiga, kegunaan kepemilikan. Nah, kegunaan kepemilikan ini di mana konsumen dapat memiliki sebuah produk dan dapat menggunakannya secara nyaman. Dan yang keempat, kegunaan bentuk, yaitu bagaimana perusahaan bisa menyediakan produk bagi konsumen dengan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga produk yang dihasilkan dapat dinikmati oleh konsumen. Selanjutnya, barang, jasa, dan gagasan. Pemasaran barang-barang yang berwujud terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada barang-barang yang seringkali kita gunakan seperti baju, celana, minyak wangi, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut bisa dikatakan sebagai barang konsumsi, di mana barang yang kita beli tersebut kita gunakan secara pribadi. Selanjutnya adalah jasa. Teknik-teknik pemasaran juga dapat diterapkan pada jasa. Jasa adalah produk-produk tak terwujud seperti waktu atau keahlian atau beberapa aktivitas yang dapat dibeli. Selanjutnya adalah gagasan. Pemasaran juga seringkali menimbulkan gagasan-gagasan. Contohnya, adanya iklan layar lebar pada bioskop yang mengingatkan kita akan menghargai hak paten dengan cara menghindari pembajakan film atau CD. Dalam kegiatan pemasaran, untuk bisa mendapatkan kesuksesan, banyak sekali dipengaruhi oleh kegiatan atau keadaan lingkungan, atau biasa disebut juga dengan faktor lingkungan. Kondisi lingkungan pemasaran tentu dapat berpengaruh pada proses perencanaan, pembuatan keputusan, dan strategi apa yang akan ditentukan. Adapun 4 faktor lingkungan tersebut, diantaranya yang pertama, lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum. Kegiatan politis telah berpengaruh pada dunia usaha. Dengan ini, para manajer pemasaran berusaha mencoba mempertahankan lingkungan politis dan hukum dalam beberapa cara. Sebagai contoh, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atas sejumlah produk dan keinginan mereka, para tenaga pemasaran menggunakan kampanye iklan kepedulian masyarakat mengenai masalah-masalah impor lokal, regional, maupun nasional. 2. Lingkungan sosial dan budaya. Semakin lama, semakin banyak orang yang berkantor di rumahnya sendiri. Jumlah keluarga dengan orang tua tunggal telah meningkat dan pilihan makanan mencerminkan semakin meningkatnya kepedulian terhadap gaya hidup sehat. Perubahan nilai sosial mendorong perusahaan mengembangkan dan mempromosikan produk-produk baru baik untuk konsumen individual maupun untuk pelanggan industri. Yang ketiga, lingkungan teknologi. Teknologi-teknologi baru menciptakan barang-barang dan jasa-jasa baru. Produk baru tentu saja membuat beberapa produk lama yang beredar menjadi usang, dan beberapa produk baru mengubah nilai serta gaya hidup kita. Pada gilirannya, perubahan gaya hidup sering merangsang produk baru yang secara tidak langsung berhubungan dengan teknologi itu sendiri. Telepon seluler misalnya, yaitu penggunaannya bukan hanya untuk komunikasi saja, melainkan bisa digunakan untuk rekreasi dan hiburan. Yang keempat, lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi menentukan pola pengeluaran konsumen, dunia usaha, dan pemerintah. Jadi, kondisi ekonomi mempengaruhi setiap rencana pelaku pemasaran dalam penawaran produk, penetapan harga, dan strategi ekonomi. Dengan demikian, para pelaku pemasaran harus memonitor siklus bisnis secara umum yang biasanya memperhatikan pola perubahan dari periode kemakmuran menuju resesi sampai ke pemulihan ekonomi. Yang kelima, lingkungan persaingan. Dalam lingkungan yang
persaingannya sangat sengit, tenaga pemasaran harus meyakinkan pembeli bahwa mereka harus membeli produk mereka, bukan memberi produk yang dijual oleh penjual lain, karena pembeli atau konsumen maupun komersial memiliki sumber daya yang terbatas yang harus dikeluarkan. Secara umum, tenaga pemasaran membagi pesaing menjadi 3. Yang pertama adalah produk substitusi. Produk substitusi sendiri bisa diartikan sebagai produk pengganti. Contoh, bila seseorang membutuhkan kopi, akan tetapi harga kopi mahal, maka produk substitusi yang bisa menjadi pilihan adalah dengan mengkonsumsi teh. Dan yang kedua adalah pesaing merek, yaitu pesaing yang memiliki produk serupa dengan perusahaan kita. Dan yang ketiga adalah pesaing internasional, yaitu pesaing-pesaing yang ada di luar negara. Lalu, pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang dapat digunakan dalam kegiatan pemasaran? Yang paling umum sering digunakan adalah marketing mix atau strategi bauran pemasaran. Manajer pemasaran merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan bauran pemasaran yang menghasilkan perpindahan barang atau jasa kepada konsumennya. Puncak dari kegiatan ini adalah rencana pemasaran, di mana kumpulan strategi yang rinci dan terfokus untuk mengarahkan bauran pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan dari keinginan konsumen. Strategi pemasaran sendiri sebenarnya berawal sewaktu perusahaan mengidentifikasikan adanya kebutuhan konsumen dan mengembangkan produk untuk memenuhinya. Dalam merencanakan dan melaksanakan strategi, para manajer pemasaran mengembangkan 4 komponen dasar dari bauran pemasaran, di mana merupakan gabungan dari strategi yang digunakan untuk memasarkan produk. Di antaranya yang pertama, produk. Pemasaran dimulai dengan produk yang merupakan barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian, menyusun dan mengembangkan produk-produk baru itu merupakan tantangan bagi para tenaga pemasaran yang harus selalu mempertimbangkan faktor perubahan-perubahan teknologi, perubahan keinginan, dan kebutuhan konsumen, serta perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan penciptaan produk atau citra produk yang cukup berbeda dibandingkan oleh produk-produk pesaing dalam rangka menarik konsumen. Yang ketiga adalah penetapan harga. Di satu sisi, harga harus mendukung beberapa biaya yang telah dikeluarkan, dan di satu sisi, harga juga tidak dapat terlalu tinggi karena konsumen dapat berpaling ke produk-produk pesaing. Hal inilah yang dimaksudkan dengan penetapan harga, yaitu pemilihan harga jual yang paling sesuai merupakan tindakan penimbangan. Yang keempat adalah distribusi. Penempatan mengacu pada distribusi, di mana hal ini merupakan bagian yang mempertimbangkan cara penyampaian produk-produk dari produsen ke konsumen. Keputusan mengenai pergudangan dan pengendalian persediaan juga merupakan keputusan distribusi, seperti halnya keputusan tentang pilihan transportasi. Yang kelima adalah promosi. Salah satu komponen bauran pemasaran yang terlihat nyata adalah promosi, di mana hal ini dimaksudkan supaya barang yang diproduksi bisa dikenal luas oleh masyarakat atau calon konsumen. Yang keenam adalah iklan. Iklan merupakan bentuk komunikasi non-personal yang digunakan untuk membujuk atau memberi informasi pembeli potensial mengenai produk pihak yang bersangkutan. Sama halnya dengan promosi. Hal ini juga dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan produk dengan lebih menarik. Yang ketujuh adalah penjualan langsung. Penjualan secara langsung lebih banyak dilakukan oleh barang-barang industri. Ketika suatu perusahaan membeli dari perusahaan lainnya, agen pembelian dan orang lain yang membutuhkan bantuan teknis dan informasi secara detail biasanya direferensikan kepada perwakilan penjualan perusahaan. Yang ke-8 adalah promosi penjualan. Promosi penjualan biasanya menjual barang-barang yang relatif lebih murah harganya. Biasanya hal ini dilakukan dengan berupa bujukan langsung kepada pembelinya, dan biasanya dapat berupa kupon, paket penjualan,
dan lain-lain sebagainya. Yang kesembilan adalah hubungan masyarakat. Semua bentuk komunikasi yang bertujuan untuk membentuk citra yang baik sebuah perusahaan termasuk dalam hubungan masyarakat yang ditujukan untuk membangun sikap positif terhadap organisasi dan produknya. Selanjutnya, target pemasaran dan segmentasi pasar. Tenaga-tenaga pemasaran telah lama menyadari bahwa produk dan jasa tidak dapat menjadi seluruh barang untuk semua orang. Pembeli memiliki selera, minat, tujuan, gaya hidup, dan lain-lain yang berbeda. Pasar sasaran adalah kelompok orang-orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang serupa. Menyeleksi pasar sasaran merupakan langkah awal strategi pemasaran. Segmentasi pasar adalah pembagian pasar ke dalam pembagian kategori jenis atau segmen pelanggan. Setelah mereka mengidentifikasi pasar, perusahaan dapat menerapkan beragam strategi dalam pemasaran. Proses menggabungkan, menerapkan, dan mengkomunikasikan sifat produk itu sendiri dikenal sebagai penempatan produk atau product positioning. Selanjutnya, identifikasi segmen pasar. Berdasarkan definisinya, anggota segmen pasar harus memiliki beberapa sifat umum yang akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Pengaruh perilaku konsumen adalah variabel geografis, demografis, psikografis, dan variabel perilaku. Nah, yang pertama, variabel geografis. Variabel geografis adalah unit geografis dari negara ke lingkungan tetangga yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmen pasar. Yang kedua, variabel demografis. Variabel demografis menggambarkan populasi dengan mengidentifikasi ciri-ciri seperti umur, latar belakang etnis, status perkawinan, hukum, agama, dan kelas sosial. Yang ketiga adalah variabel psikografis. Pasar dapat pula disegmentasi berdasarkan variabel psikografis seperti gaya hidup, minat, dan sikap. Psikografis cukup penting bagi tenaga pemasaran karena tidak seperti demografis dan geografis. Faktor itu kadang-kadang dapat diubah oleh usaha-usaha pemasaran. Yang keempat adalah variabel perilaku, karakteristik konsumen yang didasarkan pada cara-cara konsumen menggunakan produk, manfaat yang mereka harapkan dari produk tersebut, alasan mereka membelinya, dan kesetiaan mereka terhadap produk tersebut. Selanjutnya, riset pemasaran. Riset pemasaran atau marketing riset yaitu studi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan serta bagaimana mencari cara-cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hubungan antara riset pemasaran dengan keseluruhan proses pemasaran adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan, yaitu dengan cara memahami hubungan di antara pihak yang berkepentingan, perusahaan, termasuk konsumen. Variabel-variabel pemasaran, pertimbangan lingkungan, dan keputusan pemasarannya. Selanjutnya, proses riset. Terdapat 5 tahap dasar dalam melaksanakan riset pasar. Yang pertama adalah mempelajari situasi terakhir, yang kedua adalah memiliki metode riset, yang ketiga adalah mengumpulkan data, yaitu berupa data sekunder dan data primer, yang keempat menganalisis data, dan yang kelima adalah mempersiapkan laporan. Dalam metode riset, terdapat 4 metode dasar riset pasar, antara lain 1. Observasi pasar, yaitu mencakup pengawasan dan pencatatan perilaku konsumen. Yang kedua adalah survei, yaitu teknik riset pemasaran dengan menggunakan kuesioner yang dikirimkan kepada perseorangan atau digunakan sebagai dasar wawancara. Yang ketiga yaitu kelompok fokus, yaitu teknik riset pemasaran dengan sekelompok individu yang berkumpul di suatu tempat, mengemukakan permasalahan, dan diminta untuk membahasnya. Dan yang keempat yaitu percobaan atau experimentation, yaitu membandingkan tanggapan individu yang sama atau serupa pada situasi yang berbeda. Nah, dan yang selanjutnya dalam memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau consumer behavior adalah studi mengenai proses keputusan konsumen yang mendorong mereka membeli dan mengkonsumsi berbagai produk.
Selanjutnya, pengaruh-pengaruh pada perilaku konsumen. Untuk memahami perilaku konsumen, tenaga-tenaga pemasaran berfokus pada 4 bidang yang menjadi pengaruh utama, yaitu yang pertama, pengaruh psikologis, mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap individu. 2. Pengaruh pribadi. Pengaruh pribadi mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. 3. Pengaruh sosial. Pengaruh sosial mencakup keluarga, pendapat pemimpin, dan kelompok referensi lainnya seperti teman, rekan kerja, dan rekan seprofesi. 4. Pengaruh budaya. Pengaruh budaya mencakup budaya, subkultural, dan kelas sosial. Namun, 4 faktor tersebut akan menjadi lemah atau diabaikan apabila konsumen memperlihatkan loyalitas produk, yaitu pola pembelian reguler konsumen berdasarkan pola kepuasan terhadap produk-produk tertentu. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang proses pembelian konsumen. Bagaimana konsumen akan membeli sebuah produk? Nah, mereka akan melalui beberapa proses. Proses yang pertama yaitu kesadaran akan masalah atau kebutuhan. Proses pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Kesadaran akan kebutuhan juga terjadi sewaktu konsumen memiliki peluang untuk mengubah kebiasaan pembelinya. Selanjutnya adalah pencarian informasi. Sebelum melakukan pembelian, tentunya konsumen mencari informasi dari sumber-sumber pribadi, masyarakat umum, dan pengalaman atau lain-lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, evaluasi alternatif, analisis terhadap atribut produk yang ada pada produk-produk tertentu seperti warna, harga, prestis, kualitas, rasa, dan jasa. Selanjutnya, keputusan membeli. Keputusan membeli suatu produk berdasar pada motif rasional yang mencakup evaluasi yang logis atas sejumlah atribut produk seperti biaya, kualitas, dan kegunaan. Selanjutnya, motif emosional yang mencakup faktor non-objektif dan mencakup kemampuan bersosialisasi, menilai orang lain, dan estetika. Yang selanjutnya setelah keputusan membeli yaitu evaluasi pasca pembelian. Dalam evaluasi pasca pembelian, tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk yang dikonsumsi dengan harapan agar konsumen dapat terus membelinya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang perilaku pemasaran dan pembelian organisasi. Nah, dalam perilaku pemasaran dan pembelian organisasi itu ada pasar organisasi. Dalam pasar konsumen, transaksi jual beli terlihat jelas di mata umum. Akan tetapi, yang sama pentingnya tetapi kurang terlihat nyata adalah pasar organisasi atau pasar perdagangan. Pasar organisasi atau pasar komersial dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Pasar industri. Pasar industri yaitu pasar organisasi yang terdiri dari perusahaan yang membeli barang-barang yang diubah menjadi produk-produk lain atau digunakan selama produksi. Pasar itu mencakup pemilik usaha, pertanian, produsen, dan beberapa pengecer. Yang kedua adalah pasar pedagang perantara atau biasa disebut juga reseller market. Pasar pedagang perantara yaitu pasar organisasi yang terdiri dari badan-badan perantara yang membeli barang-barang jadi dan menjualnya kembali, yaitu mencakup pedagang besar dan pengecer. Yang ketiga, pasar pemerintah dan institusi. Pasar pemerintah dan institusi yaitu pasar organisasi yang terdiri dari pembeli barang dan jasa non-pemerintah seperti rumah sakit, tempat ibadah, museum, dan badan amal, yang juga menggunakan perlengkapan dan peralatan selain jasa, hukum, akuntansi, dan transportasi. Selanjutnya tentang perilaku pembelian organisasi. Terdapat perbedaan pembeli. Nah, tidak seperti kebanyakan konsumen, pembeli organisasi merupakan para profesional, spesialis, dan pakar. Sebagai profesional, pembeli organisasi dilatih mengenai pengaturan hubungan antara penjual dan pembeli, serta mengenai metode untuk melakukan negosiasi dengan pembeli. Nah, yang kedua sebagai ketentuan.
Pembeli industri merupakan para spesialis perusahaan sebagai lini produk. Dan yang ketiga adalah pembeli industri, seringkali menjadi pakar di bidang produk yang akan mereka beli. Perbedaan hubungan pembeli dan penjual. Dalam pembelian konsumen, hubungan antara penjual dan pembeli kadang-kadang bersifat tidak pribadi dan berumur pendek. Sedangkan pada pembelian organisasi, situasi industri seringkali mencakup penjual dan pembeli dalam frekuensi yang sering dan berlangsung lama. Materi selanjutnya, bauran pemasaran internasional. Dalam memasarkan produk-produk secara internasional, berarti menyusun strategi untuk mendukung operasi bisnis secara global. Maka tenaga pemasaran harus mempertimbangkan pembeli tiap-tiap elemen bauran pemasaran, yaitu 1. Produk-produk internasional. Beberapa produk dapat dijual di luar negeri tanpa perubahan, namun beberapa produk yang lain harus dilakukan perubahan untuk memenuhi kebutuhan atau dapat digunakan pada negara yang mengkonsumsi produk tersebut. 2. Penetapan harga internasional. Sewaktu menetapkan harga untuk pasar internasional, tenaga-tenaga pemasaran harus menelaah seluruh pertimbangan penetapan harga domestik sambil mempertimbangkan pula biaya transportasi dan penjualan produk di luar negeri yang lebih tinggi. 3. Distribusi internasional. Dalam beberapa industri, keterlambatan dalam memulai jaringan kerja distribusi baru mahal biayanya. Dengan demikian, perusahaan dengan sistem distribusi yang sudah ada seringkali menikmati keunggulan terhadap bisnis-bisnis baru. 4. Promosi internasional. Tenaga-tenaga pemasaran harus sadar bahwa perbedaan budaya dapat menjadi penyebab tanggapan negatif terhadap produk yang pengiklanannya tidak benar. Selanjutnya, bisnis kecil dan bauran pemasaran. Banyak perusahaan besar yang dulunya berangkat dari perusahaan kecil. Beberapa elemen bauran pemasaran pada perusahaan kecil diantaranya 1. Produk-produk bisnis kecil. Pemahaman menyeluruh tentang apa yang dibutuhkan pasar sangat dibutuhkan oleh perusahaan baru agar dapat bertahan dalam persaingannya, dan hal ini telah berhasil dilakukan pada banyak perusahaan kecil. 2. Penetapan harga pada bisnis kecil. Dalam menetapkan harga, harus dapat memproyeksikan beban biaya operasi secara akurat. Hal ini dilakukan agar mendapatkan laba yang cukup memuaskan. Yang ketiga adalah distribusi bisnis kecil. Aspek distribusi yang paling penting bagi bisnis kecil adalah lokasi fasilitas, terutama untuk bisnis-bisnis jasa yang baru. Kemampuan berbagai bisnis berskala kecil untuk menarik perhatian dan menarik perhatian konsumen sebagian bergantung pada pilihan lokasi. Dalam distribusi seperti dalam aspek lain bauran pemasaran, perusahaan kecil memiliki keunggulan dibanding dengan pesaing yang lebih besar, bahkan dalam ilustrasi yang kompleks sekalipun. 4. Promosi bisnis kecil. Biaya promosi akan menjadi biaya awal bagi bisnis kecil yang sukses. Beberapa bisnis menekan biaya-biaya dengan memanfaatkan metode-metode promosi yang jauh lebih murah, misalnya dengan koran lokal. Beberapa bisnis kecil dapat juga memanfaatkan organisasi atau perkumpulan berbagai media promosi yang jauh lebih ekonomis. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan apabila terdapat kesalahan tutur kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.